balik lagi nih, kita masih ngomongin soal mitos dan fakta tadi ya Om Joy ya. Aku balik ke Dr. Dexa sama Dr. Grace. Sebelumnya ngomongin obat cacing yang diborong sama warga, harganya sampai berkali-kali lipatnya gitu kan. What do you want to say, Dr. Dexa? Ini juga termasuk yang membagongkan nggak? Termasuk yang kayak haduh gitu, padahal kan uji klinisnya belum keluar gitu. Ya kita itu sadly kita ini sedih karena opini itu masih yang teratas ya. Maksudnya dibanding dengan penelitian, kemudian dengan data, kita ini masih percaya dengan opini sebagian besar mungkin. Jadi opini itu lebih dipercaya, katanya itu lebih dipercaya daripada ini loh terapi saat ini tuh seperti ini. Nah, mereka lebih percaya dengan katanya yang belum tentu cocok kata juga grup untuk WhatsApp kondisi. Ya dok? Nah itu saya nggak berani bilang, soalnya grup WhatsApp saya juga. Jadi gitu. Nah kita ngomongin masalah obat cacing ya. Sebenarnya WHO sendiri itu sudah mengklasifikasikan obat cacing boleh dipakai, namun syaratnya dalam uji klinis. Oke. Di klinis pengobatan terapi COVID. Jadi belum untuk diperjualbelikan atau belum dibuat standar baku. Nah di Indonesia sendiri kita masih menunggu Badan POM. Semoga aja segera ada, mungkin disertai dengan data dan hasil riset ataupun dengan penelitian yang ada, sehingga kita bisa safe nih tahu, oh ternyata obat ini boleh, oh ternyata obat ini tidak boleh, oh sebaiknya digunakan pada kondisi A, B, C. Sehingga nggak panik buying kayak kemarin itu yang tiba-tiba diborong habis. Sekarang orang cacingan kasihan banget nggak dapat obat cacing. Yang justru malah lebih membutuhkan ya. Tapi dok ini menarik nih, Nitya mau nyentil sedikit aja. Kalau tadi kan Dr. Dexa bilang opini, kemudian sebenarnya kan ada riset, ada penelitian gitu. Yang kemarin juga ramai kan adalah omongan seorang dokter yang sebenarnya tidak memiliki spesialisasi untuk COVID-19 begitu ya. Dan itu pun akhirnya ramai, walaupun sudah diproses secara hukum. Tapi sebagai sesama dokter, ini berlaku Nitya juga mau tanya ke Dr. Grace ya. Sebagai sesama dokter, apa pendapat Anda soal statement-statement ini teman-teman sejawat ya sebenarnya kan? Kalau saya sih untuk mengemukakan suatu pendapat, suatu statement itu balik lagi harus berdasarkan sumbernya apa, kemudian ada hasil penelitian dan risetnya atau tidak. Kemudian jika kita ternyata mempunyai perbedaan pandangan terhadap misalnya suatu terapi atau suatu apa, kan sudah ada organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, atau organisasi profesi yang lain yang mana bisa dibahas di situ kalau misalnya ada perbedaan pendapat. Jadi kurang tepat rasanya untuk mengumumkan hal yang belum tentu benar, apalagi tidak didasarkan oleh sains, data, dan penelitian untuk dikemukakan di publik. Karena publik begitu ya. Betul, penerimaan tiap orang itu belum tentu sama loh. Ya, maksudnya penerimaan orang itu ada yang langsung kebayin atau langsung dimakan mentah-mentah, ada yang diproses dulu, ada yang disaring dulu, ada yang tipenya langsung men-share. Dr. Grace sendiri bagaimana melihat kemarin kan cukup ramai ya dok ya, viral sebelum akhirnya kemudian diproses secara hukum. Sebagai sesama dokter yang Anda juga cukup sering begitu membicarakan bahayanya COVID, apa yang harus Anda lakukan untuk tetap sehat begitu. Melihatnya bagaimana Dr. Grace? Sebenarnya sudah dijawab semua ya sama Dr. Dexa lengkap. Kita tuh kalau misalnya sebagai gemes nggak Dr. Grace? Maksudnya kemarin tuh kayak aduh gitu ya, sayang banget sih gitu kak. Sebenarnya saya lebih gini, kalau misalnya terlepas dari pro dan kontra, saya lebih melihat pada saat seorang mengemukakan pendapat itu, balik lagi, ada dasar saintifiknya nggak, ada dasar penelitiannya nggak, bahwa kita tahu ya kalau misalnya ada tingkatan-tingkatan, penelitian sendiri ada tingkatan-tingkatannya, bahkan dikatakan seorang expert pun itu masih level yang paling bawah gitu kan. Jadi kalau tadi dibilang nama Dr. Dexa ada perhimpunannya juga, tapi kalau buat saya juga akan menarik nih untuk dilihat dasar penelitiannya apa, nggak bisa asal ngomong ya kalau mengemukakan sesuatu yang sifatnya saintifik seperti itu. Nah, buat saya juga, buat masyarakat juga untuk melihat atau menanggapi sesuatu itu
paling nggak kalau dilihat nih dasarnya apa, penelitiannya apa, masuk atau nggak. Atau kalau misalnya itu terlalu berat, paling nggak dilihat dari yang mengemukakan itu apakah departemen-departemen yang resmi, sesuai dengan spesialisasi atau tidak begitu ya. Betul, sesuatu yang memang sifatnya ilmiah itu deh. Jangan kata si ini, kata si bisik-bisik si ini. Bahkan expert itu sudah yang paling rendah ya gitu. Apalagi expert yang tidak didasarkan oleh penelitian terkait gitu. Oke, kalau kata Dokter Grace berarti ya, apa yang bisa dan harus dilakukan oleh orang-orang yang isoman? Karena kan banyak juga masih yang menganggap remeh isolasi mandiri, atau juga sekeliling yang tidak tahu harus memperlakukan tetangganya yang lagi isoman tuh gimana sih gitu. Apa sih yang bisa dilakukan? Pertama deh, orang yang lagi isoman supaya mereka tetap sehat dan bugar itu harus apa? Karena kita banyak mendengar berita yang mereka menjalani isolasi mandiri sekian hari, kemudian meninggal dunia atau kondisinya tiba-tiba dengan cepat memburuk gitu. Ya, kalau kata saya dari yang saya baca ya, jadi jangan ambil kata saya ya, bahaya loh ini. Jadi dari yang saya baca gitu, memang kalau kita lihat yang pertama jangan stres, jangan panik gitu ya, karena kalau kita stres, kita panik, hormon stres kita meningkat, itu juga imun kita jadi ngedrop. Kemudian harus lapor sama vaskes setempat. Kemudian terus pantau misalnya suhu, kemudian ada mual muntah atau enggak, ada diare atau enggak, demamnya berapa lama, itu yang harus tetap dilaporkan terus gitu. Kemudian lingkungan sekitarnya jangan sibuk menanyakan, kalau bukan petugas kesehatan udah nggak usah nanya kena dari mana, pakai masker atau enggak, udah nggak usah gitu. Tapi justru apa yang bisa dibantu gitu. Misalnya mengirimkan makanan, obat-obatan, vitamin gitu ya. Betul gitu, boleh bantu vitamin, dibantu untuk koneksi misalnya ruangan atau fasilitas kesehatan, untuk menghubungi fasilitas kesehatan atau untuk telemedicine, itu akan lebih bermanfaat. Oke, terakhir kalau gitu Dokter Dexa, kalau tidak semua orang memiliki rumah dengan fasilitas yang memungkinkan untuk mereka isolasi mandiri, karena nggak semua orang tahu kalau isolasi mandiri yang ideal itu kan sebenarnya harus satu orang satu kamar, ada kamar mandi sendiri gitu ya, supaya nggak gabung-gabung. Bagaimana cara mengakalinya untuk mereka yang terpaksa harus isoman dalam kondisi sangat-sangat terbatas, Dokter Dexa? Ya, jadi tadi sudah disinggung sedikit oleh Dokter Grace ya. Jadi memang untuk isolasi mandiri ini sebaiknya pertama kita harus pastikan apakah memang kita ini layak untuk isolasi mandiri di rumah atau ternyata harus masuk rumah sakit terlebih dahulu. Tanyanya kemana? Ya ke fasilitas kesehatan atau ke dokter langsung. Dok, saya layak untuk dilakukan isolasi mandiri. Jika diperbolehkan, lalu ikuti aja langkah-langkahnya. Bahwa yang tadi disebutkan oleh Mbak Nit bahwa dia harus di rumah, kemudian kamar mandinya kalau satu ya bergantian, kemudian kamarnya sendiri, sambil terus memantau tanda vital dan keluhan. Tanda vital itu seperti saturasi, suhu, nadi, rate nafas, kemudian tensi secara berkala, sehingga misal terjadi perburukan itu bisa dilakukan perujukan ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata rumahnya tidak sesuai atau tidak cocok untuk dilakukan isolasi mandiri? Coba tanyakan ke pemerintah daerah setempat, apakah disediakan kayak misalnya rumah sakit lapangan yang misalnya tanpa gejala atau yang gejalanya ringan aja bisa dirawat di situ. Ya. Sehingga jadi jangan memaksakan begitu ya. Betul. Kan ada tuh pemerintah daerah, kalau kita lihat beberapa Pemda sudah menyediakan rumah sakit lapangan. Betul. Atau wisma atau rusun sebagai rujukan untuk isoman begitu ya. Jadi intinya kita bukan dokter, jadi sebaiknya segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit ini ya harus mendapatkan betul-betul dari dokternya gitu ya. Jadi jangan menganalisa sendiri, jangan mencari-cari solusi sendiri, jangan juga terbawa dengan opini-opini. Kita bisa melakukannya tapi tentu dengan saran dan saran jelas dari yang mereka berwenang begitu ya sebagai dokter dan tenaga kesehatan. Terima kasih Dokter Grace, terima kasih Dokter Dexa, sehat-sehat doa kami, dan terima kasih untuk Anda karena sudah sudah menyemangati kita semua. Setelah ini kita akan bahas lagi mengenai apa yang sebenarnya bisa dilakukan ketika yang dipikirkan masyarakat di tengah PPKM darurat adalah mengisi perut. Usai jeda. Sebenarnya secara hitung-hitungan, mampu nggak sih pemerintah memberikan jaminan kesejahteraan secara uang gitu? Masyarakat kelas menengah bawah itu banyak yang sudah
bukan hanya tabungannya hilang, pekerjaannya hilang. Ada 19 juta orang terdampak COVID-19. Saya sampai bosan sebenarnya gitu ya, kenapa sih masih seperti ini?